siapa orang di balik penembakan Romeo, dan yang kedua adalah mencari keberadaan dari anak dan istrinya Yoga. Pasien terus kayak lanjut ke rumah sakit kayak gitu seperti apa sih om ceritanya? Oh gitu. Ya, ya melihat Nina seperti itu, Baskara sebenarnya care-nya ya karena kan di Nina itu memang sengaja selalu dibelain sama Baskara di rumahnya Baskara, memang supaya selalu dekat sama Kayla, sama anaknya Rangga, anaknya mereka lah. Dan apa sih namanya, begitu dia sakit ya Baskara kan nggak tahu sebabnya karena apa kan, cuman oh kamu sakit gini-gini, dan akhirnya dibawa diantar ke rumah sakit bareng sama asistenku tuh kan, sama Alfi. Ya care-nya karena itu gitu, karena kenapa nih Nina gitu, nggak tahu sebabnya, karena racun karena apa nggak tahu. Ya intinya cuman kalau dia nggak ada kan artinya ntar Kayla sama siapa yang ngurusin gitu, karena dia tahu Rangga juga nggak terlalu care sama dia gitu, itu aja sih. Ada apa namanya? Udah tahu belum sih kalau itu racun yang sama ya seperti mau dikonsumsi ke Yasmin gitu? Belum tahu. Oh, Baskara kayaknya nggak pernah tahu, nggak lanjut soal itu ceritanya. Jadi Baskara cuma lihat waktu dibawa ke dok, dia cuma lihat mulutnya berbusa pada saat di ruang kerja di rumah kan. Baskara ngomong ke dokter, dok coba tolong dicek dok, itu kayaknya sih keracun karena dia keluar busa dari mulut dan tiba-tiba pingsan gitu aja. Tapi racunnya dari mana dan keracunannya kenapa kan nggak tahu gitu. Karena sempat nanya juga ke Nina di ruangan, Ninanya nggak ngaku, Ninanya cuma bilang oh iya nih saya ngambil obat mungkin salah udah expired gitu. iya dan berlanjut ke apa namanya telepon apa nanyain perkembangan Dania nih om. Perkembangan kinerjanya seperti apa gitu boleh ceritain om? Iya, jadi di situ Baskara terus selalu memang fokusnya sekarang memang masih kedua hal itu ya. Siapa orang di balik penembakan Romeo, dan yang kedua adalah mencari keberadaan dari anak dan istrinya Yoga. Itu karena makin kesini Baskara tuh yakin banget bahwa Ratih itu istrinya Yoga, dan anak dari Yoga dalam hal ini Yasmin kan. Itu kan Baskara nggak tahu. eh, Dia masih yakin untuk ini mereka pasti ada, karena merunut dari apa temuan-temuan yang ditemukan sama Dania tuh mengarahnya ke situ, mereka tuh masih hidup karena kan ditemuan makam kosong, terus cerita-cerita, dan akhirnya Dania sekarang ketemu dari mantan istrinya Bimo. Bimo itu bekas anak buahnya Baskara pada saat masih bekerja dulu, dan Pak Bimo sekarang ternyata udah meninggal. Eh, Baskara taunya terakhir dia tuh pensiun lah dari Cakradinata. Nah, temuan-temuan itu yang membuat Baskara tuh makin yakin. Disitulah cerita ini ke depan, kalau aku melihat bahwa ini arahnya memang fokusnya Baskara sekarang memang meninvestigasi itu dengan cepat. Gimana caranya harus ketemu ya, ujung-ujungnya kan ya pasti akan ketahan karena kan kalau buruan ketemu ya anaknya Yoga itu kan Yasmin. Nanti kalau dia makin tahu, karena kan Baskara tuh punya janji, begitu saya ketemu di antara dua mereka atau di antara salah satu dari mereka, saya harus balikin perusahaan ini ke mereka karena mereka ahli warisnya Yoga gitu. Gitu. Tapi kan selalu ditutup-tutup ini sama istri om sendiri, istri Baskara sendiri kan Ajeng gitu. Iya, ditutup-tutupin karena satu, Ajeng itu memang punya ambisi untuk selalu menguasai Cakradinata. Kalau bisa dia sendiri yang menguasai Cakradinata tanpa Baskara. Jadi ya otomatis lah dia selalu menutupi itu, dia menutupi affair-nya sama Pras, ya kan, yang sampai sekarang Pras akhirnya juga ada di rumah sakit. Nah, karena dia ditabrak gitu kan. Jadi udah pasti Ajeng itu akan dengan upaya-upaya seperti itu menutupi itu di depan Baskara gitu. Dan banyak komentar juga kalau Ajeng ini pembunuh berdarah dingin ini seperti apa sih om? Ya kurang lebih seperti itu, karena memang dia mau memuluskan semua niatnya, semua tuh dengan selalu menghabisi nyawa orang gitu. Sampai tayangan yang kemarin kan malah bukan yang tadi malam ya, yang kemarin itu kan malah memperlihatkan dia hampir aja membekap membunuh Pras supaya Pras itu nggak berkoar kemana-mana gitu. Tapi akhirnya nggak jadi gitu. Tapi kalau untuk tanda-tanda Ratih sendiri gimana sih om? Tanda-tanda Ratih di mata Baskara, di mata Baskara sampai hari ini, ya Baskara taunya dia masih hidup, Ratih masih hidup. Ratih dan anaknya Yoga itu masih hidup, yang nggak tahu namanya siapa karena Baskara selalu bilang, aduh sayang banget
Saya nggak pernah tahu anak Yoga itu laki atau perempuan, apalagi namanya. Tapi kalau umur kayaknya kurang lebih seumur Romeo. Selalu Baskara bilang gitu karena Baskara sempat tahu kelahiran itu anak gitu. Karena lahirnya begitu mereka habis lahiran, mereka balik dari Bandung ke Jakarta, terjadilah kecelakaan itu. Gitu yang merenggut nyawanya Yoga. Gitu. Mungkin berlanjut ke anak-anak ini Alisa sendiri nih Om. Hmm. Kan sempat juga ngejar-ngejar Romeo tapi sekarang juga malah ngedeket ke Nathan nih, anaknya si Pras. Iya, di situ saya lihat arahnya bagus sih kayak gitu daripada itu. Jadi akhirnya kan kalau secara cerita ya. Kalau saya sebagai penonton, saya mendingan kayak gitu karena arahnya Alisa punya urusan sendiri nih. Dia punya minat sendiri sama orang lain selain Romeo. Jadi ngubeknya nggak di situ-situ aja rebutan Romeo antara dia sama Yasmin gitu kan. Walaupun aku lihat dia masih ada ini, tapi dia kan mulai sekarang menunjukkan mulai ada ketertarikan sama Nathan. Karena mungkin Nathan perhatian ke dia, mau aja disuruh ngapain aja, jadi akhirnya ya otomatis kalau perempuan ngeliat gitu kan pelan-pelan sebenci apapun dia akan tertarik lah gitu ya. Secara cerita kalau saya lihat ke depan kalau diarahin ke situ ya mungkin bagus juga ya Nathan ya. Cuman Nathan sekarang kan sibuk nih sama bapaknya. Ya mungkin kalau dia nggak sibuk sama bapaknya, sama Pras gitu akan lebih bagus, intensitasnya lebih tinggi ke Alisa gitu kalau secara cerita. Kalau Alisa yang nabrak Pras ini mungkin ada bagian dari Baskara sendiri atau dari Adin sendiri nggak sih? Apa? Yang Alisa nabrak Hah? Pras ini ada bagian nggak sih apa namanya ikut campur dari Baskara? Oh nggak ada. Kalau dari Baskara sih udah jelas ya, udah ditayangin semua jelas nggak ada. Udah jelas itu dia nabrak, Alisa nabrak itu atas inisiatifnya sendiri karena dia kesel lihat ternyata ibunya tuh di depan matanya memang menjalin affair sama Pras. Jadi ya di situ dia lepas kontrol, akhirnya dia ngelihat Pras waktu itu keluar dari rumahnya, pas kebetulan memang Alisa ada di situ ya, dia lepas kontrol, dia tabrak aja gitu. Tapi abis itu kan dia nyesel gitu, aduh ntar gimana ya kalau gini, kalau papa tahu, kalau mama tahu gitu. Ya lepas kontrol aja sih. Mungkin terakhir Om mungkin tanggapan Om sendiri banyaknya intrik dari lapisan tertentu ini kan banyak masalah sendiri-sendiri nih. Seperti apa isi tanggapannya? Iya, seru sih sebenarnya Cinta Yasmin ini dengan segala. Aku selalu bilang keluarga Cakradinata ini punya kepentingan sendiri-sendiri, seru sih. Tapi harapan aku mudah-mudahan cerita ini tuh lebih terus diperdalam di setiap sektor gitu. Sektor maksud itu gini, ada sektornya Baskara, sekarang kan ini Baskara tracknya Baskara, Alfi dengan staff-staffnya ini dengan Dania. Coba diperdalam. Maunya apa? Mau nemuin penembaknya para layangnya ini sekarang udah mulai ketemu. Ternyata Pras di belakang itu. Tapi kan Baskara masih mau tahu siapa yang nyuruh dia gitu. Coba diperdalam. Soal Ratih juga mungkin diperdalam. Ya nggak harus ketemu langsung. Oh anaknya Yasmin. Tapi kan bisa tuh diulik lah segimana mungkin yang udah tipis-tipis mau ketemu. Tapi ini yang penting tuh dia progres gitu. Dia jalan terus, progresnya tuh kalau persentase tuh progres tuh 20%, 30%. Jadi jangan berhenti sampai di 30% dia berhenti. Takutnya penonton kan kecewa tuh gitu. Terus pindah ke cerita lain gitu. Itu aja sih aku sih harapin bagus. Cinta Yasmin mudah-mudahan bagus ke depannya dengan intrik-intrik yang macam-macam ini. Dengan segala konflik ini, supaya konflik ini kalau bisa dijalanin sendiri-sendiri, jadi punya track masing-masing gitu. Tapi dengan apa namanya kan Rangga nih anak Om sendiri kan sudah anak Baskara ini kan sudah apa namanya tunangan nih sama Yasmin. Tapi kan Yasmin tetap backstreet nih sama Romeo. Ya itu bagus sih, karena gini ya, penonton juga semua tahu bahwa Rangga makin kesini kan dia itu kan juga ada modus ya. Dia membuat pertunangannya sama Yasmin itu sebenarnya ada modus untuk kalau dia jadi sama Yasmin, dia kayak ibunya gitu. Dia melihat nih, oh ini materi nih, ini akan ada karena dia tahu kalau sampai Baskara tahu Yasmin itu anaknya Yoga, Baskara nih mungkin akan menyerahkan semuanya ini ke Yasmin. Wow, jadi kan dia nanti yang akan sejahtera gitu. Pikirannya kurang lebih nggak jauh dari Ajeng. Nah di balik itu dia backstreet ya bagus, karena itu kan memang harapan penonton dengan istilah apa Rominnya itu ya, Romeo Yasminnya itu. Jadi ya di situ dibuat gregetan aja kayak oh tipis nih udah kesini gitu. Ya tinggal nih teman-teman yang membawakan karakternya ya buat aja jadi itu jadi lebih seru gitu.
Oke, untuk seluruh pemirsa Cinta Yasmin, pemirsa setia atau yang baru nonton Cinta Yasmin, jangan lupa nonton terus Cinta Yasmin setiap hari, tayang setiap malam hanya di RCTI.